bahwa Bapak hari ini tidak masuk kantor, melaksanakan aktivitas apa di rumah. Ya. Jadi berdasarkan laporan ya dari anggota saya, maka saya datang ke rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin melaporkan Pak Kabid. Oh siap, Raja Yosep. Ada Taruna. Siap. Menurut informasi ada anggota Pol PP lalai melaksanakan tugas. Kabarnya dia sibuk jualan kopi di rumahnya. Mohon petunjuk Pak Kabid. Ada informasi seperti itu ya. Kalau begitu, nanti biar saya langsung yang akan mendatangi anggota yang bersangkutan ya ke rumahnya untuk memastikan ya kebenarannya. Oke, terima kasih informasinya ya Pak Yosep. Siap Pak Kabid. Menantikan perintah berikutnya. Ini sedikit akan kita ulas ya mengenai pelanggaran disiplin bagi aparatur sipil negara ya, atau bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin atau lalai melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Kita berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, yaitu tentang disiplin pegawai negeri sipil, bahwa secara umum dijelaskan ya, setiap pegawai negeri sipil harus mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam PP 53 tahun 2010. Ini sudah diatur di pasal 3 angka 11 ya pada peraturan pemerintah. Kemudian pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja bagi seorang pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal tadi ya, maka ada tingkatan hukumannya. Bahwa tingkatan hukumannya di dalam PP nomor 53 tahun 2010, yang pertama adalah hukuman ringan, kemudian hukuman sedang, dan hukuman berat. Nah, di dalam hukuman ringan itu ya mulai dari teguran lisan yang tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, kemudian di hukuman sedang dari penundaan gaji berkala ya selama 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, hukuman berat yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun ya. Kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kemudian pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi sahabat peraja, mumpung ini baru 1 hari ya, anggota Satpol PP tidak melaksanakan tugas ya, tidak masuk kerja pada hari ini, kita segera lihat apakah benar yang bersangkutan tidak masuk kerja karena jualan kopi. Saya sih sudah lama sih mendengar sebenarnya orang satu ini, tetapi harus dibuktikan
kebenarannya nanti kita berdua. Kita sudah sampai di Sebarus. Sebarus, kita masuk ke Gunung Sugih. Kita sudah sampai di sekolah MTS ya, MTS Gunung Sugih. Ini sebelah kiri sekolah MTS ya. Rumahnya kalau tidak salah katanya dekat sekolah MAN, dekat sekolah MAN. Jadi ini sebentar lagi kita nanti akan ini sudah sampai pertigaan, kita belok ke kanan ya, belok ke kanan masuk ke sekolah MAN. Masuk ke arah sekolah MAN, belok kanan ya dari sini ya, kita masuk kanan iya, kurang lebih katanya 60 meter ya, nanti ada jalan beton masuk kiri, ke kiri. Nah, ini mana jalan betonnya? Nah, ini jalan betonnya ya. Ini jalan beton itu depan sekolah MAN ya, masjid MAN. Kita belok ke kiri. Gak jauh katanya, jalan sempit ya. Parkir dulu di depan rumahnya. Kebetulan ada di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Kabit, boleh saya masuk ngobrol sebentar? Selamat malam Pak Kabit. Ya. Boleh Pak, boleh. Pengen masuk Pak? Maaf Pak Kabit. Silakan duduk Pak Kabit ya. Nanti kita biar ngobrolnya enak. Ya, silakan. Jadi Pak, saya datang ke sini. Saya ingin silaturahmi ya. Ini terkait informasi ya, bahwa Bapak hari ini tidak masuk kantor,
melaksanakan aktivitas apa di rumah. Jadi berdasarkan laporan ya dari anggota saya, maka saya nah boleh saya jelaskan ya, dalam satu hari ini tidak masuk kantor, apa yang Bapak lakukan di rumah ya. Kita biar ngobrolnya enak ya, kita ngobrol sambil ya. Jadi gini Pak Kabit, ya memang benar saya di rumah ini jualan kopi ya, kebetulan yang saya jual kopi luwak. Tapi saya melaksanakan aktivitas di rumah ya itu setelah jam dinas Pak Kabit. Jadi saya bisa mengatur waktu ya, mana pada waktu jam dinas, mana pas kebetulan di luar jam dinas. Nah memang hari ini saya bukannya nggak masuk kerja, saya hari ini rapat Pak Kabit. Saya rapat di Pemda ya, membahas raperda ya. Jadi saya memang hari ini dari jam 8 sampai dengan jam setengah 5 ada di Pemda. Memang saya nggak laporan sama Pak Kabit karena saya langsung diperintahkan oleh Kasat. Nah tapi setelah setengah 5 saya pulang ke rumah. Nah di rumah inilah ya saya nyambi ya, jualan kopi luwak gitu Pak Kabit ceritanya. Jadi bukan saya hari ini lalai melaksanakan tugas kedinasan untuk jualan kopi di rumah, tapi setelah saya melaksanakan tugas dinas baru saya melaksanakan aktivitas di rumah untuk menjual kopi. Oke Pak Kabit, jadi sambil kita minum kopi ya, nanti Pak Kabit sedikit saya jelaskan masalah kopi. Jadi biar Pak Kabit paham ya, syukur-syukur nanti Pak Kabit bisa promosi. Mantap. Enak. Kok beda kopinya ini ya? Ini tidak seperti kopi biasanya ya. Jadi ini lebih lembut gitu ya, lebih lembut, aromanya lebih wangi. Bisa dijelasin nggak kira-kira ini kopi apa ini? Pak Kabit sambil kita minum ya, saya bercerita sedikit masalah kopi Pak ya, kopi luwak. Jadi saya sudah lama Pak Kabit sebenarnya, cuman baru hari ini aja Pak Kabit tahu ya. Selama ini memang saya sudah produksi kopi luwak ini dari tahun 2008 ya, 2008. Sudah lama sekali sebenarnya, tapi sengaja betul ya saya tidak memberitahu Pak Kabit ya. Karena nanti kalau saya beritahu Pak Kabit pasti sering mampir ke sini ya. Nanti minta kopi. Waktu hari ini Pak Kabit tahu, Pak Kabit menanyakan, langsung saja saya bercerita. Jadi Pak Kabit mengenai kopi luwak ini ya. Kopi luwak ini adalah kopi hasil fermentasi
kepada binatang luwak. Setelah kopi dimakan oleh luwak, kemudian dipanaskan dalam perut sekitar kurang lebih 12 jam, kemudian dikeluarkan berbentuk feses, ya. Kemudian feses itu diolah menjadi kopi, namanya kopi luwak. Nah, feses itu Pak Kabit bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah feses luwak ya, atau orang bilang ini adalah perongkalan. Nah, ini perongkalan. Ini adalah feses yang sudah mengering ya, yang sudah dijemur, kering, dia berbentuk seperti bulat memanjang ya. Dan ini kalau kering memang keras betul karena enzimnya ini dia merekat kuat di kopi-kopi sehingga dia sangat keras ya. Ini udah kering. Nah, ini Pak Kabit, kopi luwak ini ya, atau kopi yang jadi feses ini sebenarnya masih terlindungi ya, masih ada yang namanya cangkang ya. Nah, ini ada cangkangnya ini. Jadi kopi itu dimakan oleh luwak ya, dibuang kulit luarnya saja, kemudian dirasa manis, ditelan dalam perut, masih dalam bentuk cangkang, sehingga kopinya masih utuh. Nah, kopinya masih utuh, ini cangkangnya ya, dalamnya kopinya masih utuh ya, tidak berubah ya, baik berubah warna, berubah bentuk ya, dan terhindar dari pencemaran yang lainnya karena masih di dalam cangkang, dan tidak berbau ya, tidak berbau. Jadi masih bersih ya, masih bersih. Nah, ini tinggal dicuci bersih ya dengan air ya, selama 3 kali bilas dia sudah bersih ya, dia sudah bersih dan dapat diolah menjadi kopi bubuk ya, bisa. Nah, setelah ini dicuci bersih ya, kemudian dijemur, dikeringkan sedikit, kemudian disangrai. Setelah disangrai kemudian dibubuk, jadilah kopi luwak bubuk. Ini bentuk yang sudah dibersihkan ya. Ini namanya green bean ya, green bean kopi luwak atau biji mentah atau biji hijau ya. Nah, yang dari green bean inilah yang sudah bersih, bisa disangrai ya, disangrai. Setelah disangrai bisa saja diolah menjadi minuman ya, kopi, bisa melalui alat espresso, manual brewing ya, ataupun dibuat atau digiling menjadi kopi tubruk ya, kopi tubruk. Inilah kopi yang sudah disangrai ya, kopi yang sudah disangrai. Ini warnanya coklat ya, coklat. Kemudian ini juga ya sudah disangrai. Ini disangrai. Kemudian ini juga sudah disangrai. Nah, ini tinggal diolah menjadi minuman kopi ya, bisa menggunakan alat espresso ya, atau manual brewing saya sebutkan tadi, atau digiling menjadi kopi tubruk. Nah, sedangkan ini yang sudah jadi ya, ini sudah jadi bubuk, ini bisa langsung diseduh ya, dinikmati. Ini produksi ready terus ya, jadi kita siapkan ready terus, kapan saja konsumen bisa membeli kopi bubuk saya. Nah, ini alat-alatnya ya, alat manual brewingnya, kemudian ada espressonya juga. Nah, ini sekilas Pak Kabit informasi mengenai kopi luwak yang saya usahakan untuk saya produksi di rumah. Sambil diminum Pak Kabit. Jadi gini, saya lanjutkan lagi Pak Kabit bercerita masalah kopi luwak ini ya. Jadi kopi luwak ini kebetulan ada 2 bahan ya yang saya olah atau saya produksi. Satu bahan memang dari luwak liar. Dari luwak liar itu memang diambil dari kebun-kebun kopi ya, yang ada di Lampung Barat. Di situ ada luwak liar yang memakan kopi dan ada feses-fesesnya. Itu dibutuhkan oleh para petani ya, kemudian kami olah menjadi kopi luwak liar. Kemudian ada juga yang penangkaran ya, atau pemeliharaan. Sengaja kita pelihara kopi luwak, kemudian kita
kopi yang segar dari pohon langsung ya, dimakan oleh luwak dan menghasilkan feses kopi luwak. Nah, antara kedua produk ini ya, baik luwak liar ataupun luwak peliharaan, sebenarnya kualitasnya sama-sama bagus ya. Tetapi memang yang lebih higienis, yang lebih dijamin kesehatannya, baik kesehatan luwak maupun kopinya adalah yang kita takarkan atau yang kita pelihara. Kita banyak sekali ya, kita banyak luwaknya ya, ada yang peliharaan, ada yang di kandang, ada kemudian dari luwak liar pun ada. Ini tergantung konsumen sih. Biasanya konsumen bisa saja dia memesan memang yang suka dengan luwak liar, tapi ada juga yang memesan kopi luwak peliharaan. Dan alhamdulillah para pembeli rata-rata dari luar daerah ya, rata-rata dari luar daerah, bahkan dari mancanegara, dari luar negeri pun banyak langganan yang sudah kita layani. Berbagai macam jenis ya, ada juga yang beli masih dalam bentuk rongkalan tadi ya, kemudian ada yang beli dalam bentuk green bean atau dalam bentuk roasted, dan bubuk pun ada, itu bervariasi yang beli. Dan rata-rata yang beli dari produksi saya, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada yang komplain ya. Karena kita jamin untuk kualitas 100%. Jadi itu Pak, tambahan daripada informasi mengenai kopi luwak yang saya produksi. Nah, sekarang Bapak sudah tahu ya. Jadi informasi yang disampaikan tadi kepada Bapak, ternyata ini itu tidak benar ya, bahwa informasinya Bapak telah lalai melaksanakan tugas ya gara-gara berjualan kopi di rumah. Ya. Jadi saya selaku Kepala Bidang Pendengar Peredaran Tebu yang mengurusi masalah pembinaan disiplin pegawai ya, justru sangat mendukung ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan Bapak di rumah ini akan menambah penghasilan keluarga ya, akan membantu perekonomian keluarga. Tetapi karena sudah disampaikan bahwa pekerjaan ini tidak mengganggu pekerjaan kedinasan ya, justru ini sangat baik ya, sangat baik ya. Silakan saja boleh ya kita berusaha berkarya untuk menambah penghasilan ya, tetapi karena kita adalah aparatur sipil negara yang mengabdi pada negara ini, kita tetap utamakan urusan kedinasan ya. Oke, kalau gitu saya permisi ya, tidak bisa berlama-lama, ini sudah malam ya, karena saya juga harus kembali ke rumah. Mudah-mudahan usaha Bapak ini tambah maju dan tambah lancar ya. Ini saja Pak, saya permisi ya, permisi. Saya akan kembali pulang dan mohon maaf apabila kedatangan saya mengganggu ya, atau merepotkan Bapak. Nah, ini berhubung Pak Kabid sudah repot-repot datang ke rumah saya ya, sudah silaturahmi, saya dengan senang hati ya, maunya saya Pak Kabid tiap hari datang sini ya. Jadi selain ada teman ngobrol saya ya, mudah-mudahan Pak Kabid bisa merasakan enaknya kopi saya, bisa menceritakan kepada orang lain, syukur-syukur bisa mempromosikan produk saya. Jadi ini Pak Kabid tidak banyak ya oleh-oleh dari saya. Ini kopi asli ya. Ini bisa dicoba nanti di rumah ya. Nanti kalau habis Pak Kabid bisa datang lagi ke sini. Nanti saya kasih lagi. Tapi kalau yang ini gratis, nah kalau yang selanjutnya Bapak harus bayar ya. Kalau gratis terus rugi dong Pak saya ya. Jadi Bapak nanti bisa bercerita ya kepada teman-teman, atau nanti kalau ada tamu-tamu Pak Kabid bisa mencoba ya. Nanti kalau berminat Pak Kabid bisa hubungi saya. Jadi ini mohon diterima Pak Kabid untuk dibuat rumah untuk bisa dinikmati dari ini. Waduh, ini terima kasih ya, sudah diberikan oleh-oleh nih tuh pulang ke rumah. Ini ngerepotin ya.
Ini kan kopi luwak harganya mahal nih ya. Gak apa-apa, ikhlas ya? Ya sudah, kalau memang ini ikhlas, saya terima dengan senang hati ya. Nanti akan saya bawa pulang dan ini akan saya minum ya di rumah. Kalau tadi itu rasanya enak, pasti ini juga lebih enak ya. Nanti saya coba di rumah, bahkan nanti akan saya bagi-bagikan ya kepada tamu-tamu yang datang ke rumah. Oke, terima kasih ya atas diberinya kopi ya. Untuk saya mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya oleh-olehnya untuk Bapak. Saya terus pamit. Terima kasih.